Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Taskia dari Prodi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Palembang dengan NIM 2020-143631. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan opini saya tentang tema toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, sikap toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, baik itu individu maupun kelompok. Yang dimana di Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Akan tetapi banyak sekali kasus-kasus intoleransi antar umat beragama yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Menurut catatan, tahun 2010 hingga 2015 mengalami laporan atas kenaikan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu intoleransi antar umat beragama, yang dimana menimbulkan kekerasan, pemberontakan, intimidasi, dan pelanggaran kebebasan. Mirisnya, bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat, namun juga terjadi di kalangan aparatur negara, yang menimbulkan kerugian pada aspek kehidupan masyarakat, seperti video berikut ini. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya, mau bubarin orang beribadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The Wahid Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The Wahid Institute mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan. Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Dari kasus tersebut tentunya ada banyak sekali kerugian, bukan hanya perpecahan, namun juga kerugian secara finansial akibat pemberontakan dan diskriminasi yang terjadi. Sikap toleransi antar umat beragama, sosial maupun budaya memang harus dipupuk dan ditanam sejak dini. Kebinekaan Tunggal Ikaan bukan hanya dijadikan simbol, akan tetapi harus diterapkan pada aspek kehidupan. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bersikap toleransi, bukan intoleransi, dan menjaga hak setiap umat beragama yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 atas keselamatan warga negara Indonesia dalam menjalankan atau menunaikan ibadah. Sikap toleransi ini juga sudah didirikan dan dijadikan pedoman pada dasar-dasar nilai Pancasila, yaitu terdapat pada sila pertama dan sila ketiga. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa,
yang artinya bahwa bangsa Indonesia berhak menganut dan menjalankan tugas ibadah sesuai yang diajarkan oleh agamanya. Sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia, yang artinya mempersatukan perbedaan yang ada, yang dimana di Indonesia memiliki keperbedaan itu, baik itu suku bangsa, agama, budaya, ras, dan bahasa. Kesimpulannya, untuk menciptakan Bhinneka Tunggal Ika memang harus adanya sikap toleransi yang tinggi, karena keberagaman bukanlah suatu perbedaan. Keberagaman yang ada justru menjadikan Indonesia semakin kaya di mata dunia. Dengan menjunjung sikap toleransi, bukan intoleransi, akan mampu menciptakan kedamaian Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Sikap toleransi ini juga harus ditanamkan pada kita, terutama mahasiswa atau para pemuda-pemudi Indonesia yang akan memajukan Indonesia untuk di masa yang akan datang agar tidak terjadinya pemberontakan atau diskriminasi antar sesama umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.